Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dukung dan support channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang dialami salah satu keluarga, yaitu sebut saja ini namanya Mas Wawan. Mas Wawan ini menceritakan kisah kakaknya yang mengalami hal-hal yang di luar nalar saat berjualan, yaitu dagangan bakso. Bukan hal yang aneh, di zaman-zaman sekarang ini masih banyak yang menggunakan persaingan usaha ini lewat hal-hal mistis dari berbagai kalangan, apalagi usaha yang sama, yang berdekatan. Ini selalu mengakibatkan sifat iri dan sifat yang saling untuk menutupi satu dengan yang lainnya. Dan ini pun terjadi dengan kakaknya Wawan, sebut saja namanya Kang Harno. Kang Harno menjajakan bakso keliling yang bukan di halaman rumahnya sendiri. Karena Kang Harno tahu di depan rumahnya juga ada yang menjual bakso, yang bakso ikan, bakso yang lainnya juga. Nah, yang dilakukan Kang Harno ini karena menjaga perasaan tetangganya. Kang Harno ini tidak membuka lapaknya itu di depan rumahnya dengan tetangganya sendiri karena sama-sama menjual bakso. Nah, yang dilakukan Kang Harno waktu itu, dia lebih memilih untuk berjualan secara keliling, menawarkan dagangannya, itu dagangan bakso, dari satu rumah ke rumah yang lain sampai ke beberapa desa-desa tempat yang pernah dia datangi. Sebelumnya Kang Harno, sebelum dia istilahnya beralih profesi sebagai dagangan bakso, penjual bakso, Kang Harno ini berprofesi sebagai orang yang ya bisa dibilang tukang kredit. Jadi dia itu sudah mengenal mana tempat-tempat dan sudah dikenal banyak orang di tetangganya ataupun di desa-desa yang lain. Dan ini tentu saja memudahkan bagi Kang Harno untuk menawarkan dagangan yang baru dia tekuni, yaitu dagangan baksonya. Nah, dengan pengalaman dan juga kedekatan dengan beberapa orang di desa dan tetangga sekitar, Kang Harno ini setiap hari, walaupun baru kali pertama dia jajanan baksonya, itu sudah meraup untung lebih. Karena yang dilakukan Kang Harno sewaktu dia beralih profesi, karena dengan kreditannya sewaktu dia ikut dengan orang lain, itu tidak memberikan hal yang lebih baik untuk kebutuhan keluarganya. Makanya Kang Harno itu beralih profesi sebagai penjual bakso. Dari pengalaman itulah setiap hari keuntungannya itu bisa dibilang sangat besar. Dan itu merupakan hal yang paling membanggakan bagi Kang Harno sekeluarga. Karena setiap hari itu bisa habis itu sampai 5 kilo bahkan 6 kilo untuk bakso yang dia kelilingkan, yang dia jualkan. Dan itu benar-benar membuat Kang Harno selama hampir 1 bulan dia jualan bakso keliling, itu perubahan ekonominya itu sangat terasa. Dari kebutuhan keluarganya yang waktu dia tinggal di salah satu tempat di kota Jawa Barat, dia itu posisinya masih ngontrak, bukan tempat pribadi, bukan tempat dia tinggal dengan istrinya, itu bukan dari keluarga istrinya, walaupun istrinya itu dari orang Jawa Barat juga. Tapi karena Kang Harno lebih memilih mandiri dengan keluarganya, dengan keluarga kecilnya, dia lebih memilih ngontrak di salah satu tempat yang bisa digunakan untuk berusaha.
Nah, usaha yang dilakukan awalnya selama 1 tahun itu tukang kredit. Nah, tukang kredit yang dia tekuni ini tidak terlalu menghasilkan karena hanya cukup untuk keseharian saja. Kang Harno beralih ke dagangan bakso. Dari situlah 1 bulan pertama ini membuat Kang Harno itu merasa tercukupi. Kontrakan, uang sewa kontrakan, rumah yang dia sewa yang seharusnya yang biasanya dibayar setiap akhir bulan, karena hasil dagangan baksonya ini dia bisa mencukupi atau menaruh dari hasil jualan baksonya ini, uang kontrakan itu bisa dibayar lebih awal. Jadi tidak harus nunggu sampai akhir bulan baru dibayar. Dan itu pertama kalinya Mas Harno mendapatkan keuntungan lebih dalam bulan pertama. Setiap hari dagangan baksonya itu ya hampir 5 kilo, 6 kilo, bahkan pernah puncak-puncaknya kesuksesannya itu hampir 10 kilo setiap hari. Ya, ini dilakukan oleh istrinya dan Kang Harno. Itu setiap hari membuat bakso, itu tidak ada masalah. 1 bulan pertama, anak-anaknya juga merasakan. Kang Harno ini dikaruniai 2 orang anak. Ya masih usianya itu ya belum terlalu besar, masih usianya itu di bawah 7 tahun. Satunya yang paling besar itu 6 tahun dan satunya itu masih berusia 3 tahun. Dengan keadaan Kang Harno yang lebih baik tersebut, ini membuat perekonomian keluarganya selama 1 bulan itu lebih baik. Nah, selama 1 bulan itu tetangganya sebelah yang sama-sama penjual bakso itu merasa iri, ya karena dia yang jauh lebih lama, yang jauh lebih dulu membuka bakso di halaman rumahnya. Secara pendapatannya mungkin berkurang, ya dikarenakan pengaruh dari Kang Harno yang menjajakan baksonya secara keliling, dan itu benar-benar sangat mempengaruhi pendapatan di tetangganya yang sama-sama menjual bakso. Nah, satu ketika karena mungkin rasa penasarannya tetangganya yang sama-sama menjual bakso ini datang ke rumahnya Kang Harno dengan membeli bakso yang belum sempat diedarkan, yang belum sempat dijual untuk tetangga dan sekitarnya. Tetangganya itu lebih dulu membeli bakso dengan nominal harga yang diingat oleh narasumber atau kakaknya itu 40.000. Itu uang yang diterima oleh Kang Harno dari tetangganya. 40.000 awal itu sebagai penglaris karena waktu itu Kang Harno memang belum menaruh dagangannya itu semuanya di gerobak baksonya, itu belum sempat jalan. Dan yang membuat Kang Harno itu merasa kalau baksonya itu dibeli oleh tetangganya itu terasa aneh. Kenapa dia sebagai pembuat bakso, penjual bakso kok malah beli ke Kang Harno? Itu firasat untuk istri dan Kang Harno sendiri. Tapi waktu itu ya dia pikir mungkin ingin mencoba bakso milik kita, tapi dengan jumlah 40.000 itu tidak sedikit. Nah, setelah uang 40.000 sebagai penglaris pertama, hari pertama dia berangkat jam 10 untuk keliling baksonya, dia masih tidak merasakan keanehan atau kejanggalan. Tapi besok harinya uang mungkin yang 40.000 ini, kemungkinan uang 40.000 dicampur dengan uang hasil penjualan di hari itu dia gunakan untuk belanja. Hari keduanya itu benar-benar terasa sangat aneh karena setiap kali Kang Harno dan istrinya membuat bakso, baksonya itu tidak pernah ada yang benar, selalu saja ada yang salah, entah itu dari racikan bumbunya atau apa. Karena mungkin waktu untuk dia jualan seperti biasanya jam 10 pagi, sementara istrinya dan Kang Harno ini buat bakso itu merasa kesusahan, dia paksakan untuk menjual seadanya. Nah, dijual seadanya ini yang membuat Kang Harno dan istrinya itu merasa sangat aneh. Baksonya baru saja dimasukkan ke kuali, itu rasanya itu sudah basi. Seakan-akan bakso yang dibuat baru saja dimasak ke dalam kuali tempat memasak bakso yang sudah dikasih air, itu baunya sudah tidak enak.
ini belum berangkat. Nah Kang Harno, karena bau saja sudah tidak enak, Kang Harno tidak mungkin berangkat untuk menjual dagangan baksonya karena tidak mau mengecewakan para pelanggan-pelanggannya. Hari kedua itu benar-benar membuat Kang Harno dan istrinya itu tidak bisa menjual bakso. Ya karena apa yang dia usahakan, dia buat baksonya itu selalu ada yang kurang, seperti ada yang salah. Hari pertama setelah bakso yang dimasukkan ke kuali ini mengandung bau-bau yang tidak enak, hari itu Kang Harno benar-benar tidak bisa menjual baksonya. Nah hari kedua pun, karena modal yang dia gunakan untuk beli bahan-bahannya semuanya dibuang sia-sia, karena setiap kali dia buat itu selalu gagal, dan setiap kali jadi dimasukkan ke dalam kuali itu selalu basi, baunya selalu tidak enak. Dan hari kedua pun terus-menerus seperti itu sampai 1 minggu lamanya. Apa yang diinginkan oleh istrinya Kang Harno dan termasuk Kang Harno sendiri itu tidak bisa menjajakan ataupun menjual dagangan baksonya. Dan ini benar-benar membuat aneh bagi Kang Harno dan istrinya. Karena keanehan tersebut, Kang Harno menghubungi Wawan, yaitu narasumber. Dia ceritakan sebab musabab kenapa bakso yang dia buat selalu gagal, selalu tidak jadi, dan setiap hendak dijual itu selalu basi. Nah, Kang Harno punya teman, salah satu teman akrabnya yang dari Jawa Timur, menyarankan agar jangan diteruskan dulu usaha baksonya. Ya dikarenakan modal yang dia gunakan setiap hari itu menggunakan uang tabungan, dan hasil yang didapatkan dari modal tersebut itu tidak bisa dikembalikan dalam bentuk dagangan yang dijual. Temannya yang dari Jawa Timur tersebut itu memang menyarankan agar berhenti dulu karena ini ada yang tidak beres, ada sesuatu yang mempengaruhi apapun yang dibuat oleh istrinya Kang Harno ataupun Kang Harno dalam hal membuat bakso itu selalu gagal. 1 minggu pertama dia memang benar-benar tidak bisa menjual baksonya karena saran temannya yang dari Jawa Timur menyarankan untuk berhenti. Dia berhenti, lebih memilih untuk tidak membuat bakso lagi. Usul punya usul, Wawan, Kang Harno dan juga temannya yang dari Jawa Timur, karena meminta Kang Harno untuk tidak lagi membuat bakso. Tapi hari itu masih ada sisa bahan yang belum dibuat. Ketiganya ini benar-benar mencoba untuk membuat bakso, membuat adonan. Dan hasilnya pun masih tetap sama. Jadi, tapi ketika dimasukkan ke dalam kuali, hasilnya masih sama, selalu basi. Dan hal ini benar-benar sudah tidak wajar. Nah, Wawan menyarankan sama kakaknya untuk mencari tahu apa sebab musabab kenapa bakso yang dibuat oleh kakaknya selalu gagal. Awalnya menanyakan ke para pedagang bakso yang lain, tapi dari segala bumbu, racikannya semua sudah sesuai, tapi kenapa masih gagal? Nah, salah satu pedagang bakso yang lain, yaitu temannya Kang Harno, menceritakan bahwa hal yang pernah dialaminya itu pun sama seperti Kang Harno. Dia menceritakan, kalau saya pernah berurusan dengan seseorang yang iri karena kesuksesanku dengan dagangan baksoku. Nah, ini yang membuat Kang Harno itu hanya mencoba mencari tahu lewat temannya tadi. Sebut saja namanya Kang Rasmo. Kang Rasmo sebagai penjual bakso kenalannya Kang Harno menceritakan kalau yang dialami Kang Harno itu bukan hal yang asing, bukan hal yang aneh. Karena setiap dimanapun usaha yang dilakukan oleh orang-orang, ketika ada yang melihat kesuksesannya itu akan mengundang iri bagi para penjual bakso yang lain. Dan ini pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dan itu dialami oleh Kang Rasmo.
Pernah satu waktu dia bertemu dengan pedagang bakso yang lain. Dia dapatkan perilaku yang tidak enak. Sampai hampir 1 bulan Kang Rasmo berusaha menjajakan dagangan baksonya, tapi tidak ada yang bisa merubah nasib Kang Rasmo. Setiap hari porsinya hanya 10 mangkok. Padahal dulunya bisa sampai 50, 100. Tapi semenjak ada masalah itu, hanya puluhan, kurang dari 10, dan itu selama 1 bulan. Nah, usut Kang Harno menanyakan ke Kang Rasmo, apa sebabnya Kang? Saya datang ke Pak Kiai Mukmin, orang sini. Coba kamu tanya ke sana, apakah ada hal-hal yang aneh? Mungkin ada sesuatu orang yang sengaja tidak suka dengan kamu, ungkap Kang Rasmo ke Kang Harno. Dari informasi Kang Rasmo ini, Kang Harno bersama adiknya Wawan datang ke Pak Kiai Mukmin, menceritakan apa yang dialaminya selama hampir 1 minggu ini. Kalau usaha baksonya selalu gagal. Dan Pak Kiai pun menanyakan, apakah kamu punya masalah dengan orang lain? Apakah kamu punya saingan dengan penjual bakso yang lain? Pak Kiai Mukmin tidak mau memfitnah ataupun menuduh siapapun, tapi hanya mencoba menanyakan. Dan waktu itu Wawan yaitu narasumber dan juga kakaknya Kang Harno menceritakan kalau ada tetangganya yang sama-sama penjual bakso pernah datang membeli dengan jumlah yang lumayan banyak. Tapi semenjak saat itu baksonya itu selalu gagal dibuat. Apakah ada kaitannya Pak Kiai? Pak Kiai mencoba melihat dan menerawang apa yang disampaikan oleh Kang Harno dan Wawan. Sampai satu waktu Kang Harno yang memaksa Pak Kiai Mukmin untuk datang ke rumah kontrakannya benar-benar membuat Kang Harno itu benar-benar kecewa dan kaget dengan perlakuan tetangganya. Karena dari Pak Kiai Mukmin itu melihat dan menjelaskan bahwa ada orang yang sengaja menaruh sesuatu di halaman rumah dan di sekitar kontrakan yang ditinggali Kang Harno. Dan ini benar-benar membuat pengaruh apapun yang dilakukan oleh Kang Harno itu selalu gagal. Ini pengaruh-pengaruh gaib. Nah, semenjak saat itu Kang Harno bersama Wawan dan juga Pak Kiai Mukmin berusaha untuk menetralkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Mukmin itu tidak membuat semuanya itu bisa benar-benar bersih total. Karena mungkin pengaruhnya itu mungkin sudah terlalu kuat. Dan Pak Kiai Mukmin pun menyerah karena sudah tidak sanggup dengan apa yang dia tangani, yaitu kekuatan gaib yang ternyata energinya itu benar-benar sangat luar biasa. Dan dia, Pak Kiai Mukmin, menganjurkan ke Kang Harno untuk pulang kampung dan meminta dan juga membawa tanah dari orang tuanya agar ditaruh di rumahnya. Karena dengan jalan seperti itu, insya Allah akan membuat suasana rumah ini lebih nyaman, walaupun rumah ini bukan rumah Kang Harno. Lewat saran Pak Kiai tersebut, Wawan dan Kang Harno pulang kampung. Dia cerita ke orang tuanya kalau bakso yang dibuat selalu gagal. Sewaktu pulang ini mengajak seluruh keluarganya. Nah, orang tuanya ini karena penasaran coba buat di rumah. Dibuat bakso oleh Harno istrinya. Hasilnya benar-benar masih bisa dirasakan dan hasilnya pun enak. Tapi yang membuat aneh bagi Kang Harno, kenapa kalau di rumah kontrakan yang dia tinggali selalu gagal? Ini yang membuat orang tuanya itu bingung. Nah, satu waktu ketika beberapa kali usaha yang dilakukan di rumah itu di kampung bersama orang tuanya itu selalu berhasil, orang tuanya menyarankan ke Kang Harno agar membawa air termasuk tanah dari saran Pak Kiai Mukmin untuk disebarkan di tempat dia biasa tinggal, yaitu di rumah kontrakannya. Air yang sudah didoakan, barokah doanya oleh orang tuanya, oleh Pak Kiai setempat yang sudah dipanggil oleh orang tuanya,
agar pengaruh-pengaruh gaib, yaitu entah itu santet ataupun hal apapun yang membuat dagangan bakso Kang Harno ini selama ini hancur berantakan, agar pengaruh tersebut itu benar-benar bisa luntur. Hari pertama, hari kedua sampai 4 hari Kang Harno tinggal di kampung, dia berusaha untuk membuktikan kalau baksonya yang dia buat itu bisa. Dan nyatanya memang benar-benar berhasil. Berkeyakinan kalau bakso yang dia buat itu benar-benar bisa, dia balik lagi ke tempat kontrakannya bersama keluarganya termasuk Wawan. Air dan tanah yang sudah dibawa dari kampung, ya, dari tanah kelahirannya, ditanam di dalam rumah, dan airnya diputarkan, diciprat-cipratkan dari depan hingga ke belakang. Dengan kejadian seperti itu, hari demi hari, awalnya yang dilakukan oleh Kang Harno berkeyakinan semoga Allah mengijabahi dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuaku, meridhoiku untuk melakukan usaha untuk kebutuhan ibadahku dan juga keluargaku. Alhamdulillah, bismillah, hari pertama setelah dia pulang kampung, bakso yang dia buat sudah tidak lagi mengalami hal-hal yang aneh, yaitu basi, gagal. Itu sudah tidak dialami. Pertama 2 kilo dia buat karena dia khawatir kalau nanti dia buat gagal lagi akan mubadir. 2 kilo hari pertama dia buat setelah rumahnya itu dibersihkan, dilunturkan dengan barokah doa yang sudah ditaruh di dalam air. 2 kilo dia buat, dia keluar lagi menjajakan jualan baksonya. Hari pertama, hari kedua sampai 1 minggu keadaan itu bisa pulih kembali. Tapi baru setengah bulan hal yang aneh itu benar-benar dialami lagi oleh Kang Harno. Ini yang membuat Kang Harno benar-benar merasa sangat kecewa, sangat sakit hati terhadap orang yang ingin menghancurkan usaha Kang Harno. Siapa dibalik perilaku yang sudah menghancurkan keluarganya, usahanya. Kejadian itu baru 2 minggu, baru bangkit, sudah diteror lagi, sudah diserang lagi. Hari pertama, hari kedua, kejadian itu benar-benar terulang kembali. Modalnya dibuang sia-sia karena baksonya tidak pernah bisa dibuat. Dan bukan hanya itu, istrinya Kang Harno pun mengalami sakit-sakitan yang sangat aneh, sampai bolak-balik ke puskesmas, sampai nginep di rumah sakit sampai 3 hari lamanya. Dan yang membuat Kang Harno itu merasa aneh, sakit yang dideteksi oleh dokter, dianalisa oleh dokter, hasilnya itu hanya sakit karena masuk angin ataupun kecapean. Padahal sesak napas yang dialami oleh istrinya setiap kali tinggal di rumah kontrakannya. Dan ini membuat khawatir Kang Harno. Apalagi cobaan, apalagi ini ya Allah. Kang Harno mencoba menghubungi Wawan, mencoba menghubungi orang tuanya, menceritakan selama 2 minggu normal-normal saja, tapi setelahnya apalagi ini. Usut punya usut. Orang tuanya menghubungi salah satu praktisi di kampung itu, seorang kiai juga seorang ahli spiritual, menceritakan kalau yang dialami oleh Kang Harno ada orang yang sengaja ingin menggagalkan dan membuat Kang Harno itu tidak bisa menjajakan dagangan baksonya. Hanya karena persaingan usaha ini ternyata bisa berpengaruh fatal terhadap keluarga dan tetangga. Dan itu tidak lain adalah tetangganya sendiri yang sama-sama menjual bakso. Setelah kejadian itu diketahui oleh Kang Harno benar-benar merasa sakit hati dan kecewa. Tapi saran dari orang tuanya agar jangan menaruh dendam, agar jangan menaruh rasa sakit hati di depan orangnya. Karena setiap dendam tidak akan membuat selesai masalah dan hanya akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Mencoba untuk mengikhlaskan apa yang sudah dialami, karena semakin kuat orang menghadapi ujian, menghadapi cobaan, akan diangkat derajatnya. Itu pesan orang tuanya Kang Harno lewat Wawan. Nah, dari situlah
apa yang dilakukan oleh Kang Harno lewat pesan orang tuanya, lewat pesan Wawan, narasumber. Kang Harno mencoba berikhtiar, meminta bantuan praktisi lewat bantuan yang di kampung. Wawan yang bolak-balik meminta saran ke Pak Kiai agar istrinya Kang Harno bisa sehat. Dan alhamdulillah tidak butuh lama, hanya beberapa hari setelah Pak Kiai yang di kampung, yaitu dari orang tuanya, bisa membuat istrinya sembuh lagi. Dan pengaruh-pengaruh santet, pengaruh teluh yang sengaja dilakukan oleh tetangganya untuk Kang Harno dan keluarganya, semuanya bisa dikembalikan dan semuanya bisa dikeluarkan dan dibuang jauh-jauh dari rumah kontrakan Kang Harno dan istrinya. Dari kejadian itu, Kang Harno dan keluarganya akhirnya lebih memilih untuk meninggalkan, pindah tempat daripada harus bersaing dengan orang-orang yang berperilaku keji seperti tetangganya. Karena tidak ada bukti yang mengkaitkan kalau tetangganya adalah perilakunya, karena semuanya itu hal gaib. Kang Harno dan juga istri termasuk kedua anaknya beserta Wawan lebih memilih untuk meninggalkan kontrakan yang dia tinggali selama hampir 1 tahun lebih. Dia lebih memilih untuk tinggal di kampung yang lain, di tempat yang lain lah. Akhirnya usaha Kang Harno itu bisa berkembang dan lebih baik tanpa harus merasa ada orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan, yaitu usaha menjual baksonya. Nah, itu yang dilakukan oleh Kang Harno, dan cerita yang disampaikan oleh Kang Wawan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil sisi positifnya tentang apa yang sudah disampaikan oleh narasumber Wawan. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.